Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin al qarabin wa rohaniin wa ila jamil awliya wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin khususon sari Allah khususon Syekh Abdurrahman Afandi Ismail wa ila jami'il awliya'ina ta'ala masyarikal ardi ila magharibiha min yaminiha musannif hadzal kitab sya'ulillahillahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab At-Tarbiyah. Sekarang halaman 6, lanjutannya kemarin. Jadi Allah yang telah menyempurnakan kita dari berbagai macam makhluk, baik hewan, jin yang tidak dapat kita lihat, bahkan malaikat ya. Jadi manusia kalau bisa taat nanti derajatnya bisa lebih dari malaikat, karena malaikat itu bisa taat ya karena kehendak malaikat itu diciptakan buat taat. Dia itu tahu secara langsung Allah, dia itu melihat Allah, jadinya wajar taat. Seperti halnya kita ditunggu sama kekasih kita, ditunggu di depan kita. Apakah kita mampu untuk melakukan hal-hal yang aneh? Jelas tidak. Jelas kita akan menjaga image kita seperti itu. Alladzi khalaqaka fi ala syaklin ahsana minasyaklil ladzi khalaqa fi kullal hayawanat bi an ja'ala lakal lisan lil kalamit thayyib, dengan menjadikan sebuah lisan untuk berkata sesuatu yang baik. Jadi Tuhan ini kepada kita menciptakan mulut bukan untuk bengah. Beda sama sapi ya. Sapi dipunyai mulut, tapi untuk apa? Untuk makan sama untuk ngeh gitu. Kalau manusia juga bukan sebagai anjing yang untuk menggonggong. Jadi manusia ini spesial, dikasih lisan lil kalamit thayyib, untuk berbicara yang bagus. Nah, bicara bagus ini sesuai dengan akhlak atau tuntunan Rasulullah. Kadang itu ada orang yang bahasanya itu bagus tapi ngejek. Misalnya ada temennya kurus, dibilang wah kamu keker banget. Itu bahasanya bagus apa enggak? Itu bagus, tapi itu niatnya ngejek, udah jelas. Jadi bahasa bagus yang dimaksud adalah bagus sesuai dengan pedoman di dalam kehidupan yang benar, yang tidak melukai perasaan seseorang. Jadi sebelum kita bicara, alangkah baiknya kita mengembalikan hal itu kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Wal yadaini li amali kulli ma tahtaju ilaihi minal manafi', dan menjadikan kedua tangan kita. Hewan lain dikasih tangan, dikasih ada. Misalnya ini monyet, dikasih tangan enggak? Dikasih. Tapi apakah monyet mampu bisa memberikan kesan yang baik dengan tangannya? Misalnya tangannya dibuat untuk sodakoh. Ini sodakoh di masjid. Monyet itu nggak bisa. Yang bisa siapa? Manusia. Tangannya dikasih untuk kebaikan. Manusia buat untuk nolong seseorang. Misal ada orang yang kesusahan di pinggir jalan, motornya mogok, tangannya digunakan untuk ngutak-ngutak kalau dia paham. Kalau nggak paham diudak-udak malah rusak, kacau. Yang terpenting tangan kita tidak digunakan untuk maksiat, itu sudah nilai plus, udah kebaikan. Tangan kita jangan dipakai untuk memukul orang, tangan kita jangan dipakai untuk mencuri. Kalau bisa tangan kita ini digunakan untuk ya kerja. Dengan kita menggunakan tangan kita dengan hal yang positif atau baik, atau mungkin tidak menimbulkan kejahatan bagi orang lain, itu
itu artinya kita sudah menjaga pemberian Allah, dan menjaga itu sudah dihitung pahala. Jadi nggak usah khawatir, kita ini nggak kurang-kurang pahala kok. Yang terpenting adalah terus meminta ridho Allah. Li amali kulli ma tahtaju, kita mengambil sesuatu memakai tangan, kita membutuhkan sesuatu, mengusung kursi, kita nyapu pakai tangan. Dengan cara kita bersyukur, kita punya tangan, caranya ya digunakan kebaikan, digunakan ya normalnya manusia. Coba bayangkan jika kita tidak punya tangan, misalnya kecelakaan yang mengharuskan kedua tangan kita hilang, betapa susahnya. Cebok kita nggak ada tangan, apakah nyuruh orang lain? Gitu. Jadi syukur ini benar-benar harus diterapkan, karena kita akan sadar setelah kehilangan. Warijalaini lil masyi fi talabir rizqi, dan kaki, kedua kaki untuk berjalan kerja atau berjalan menghampiri seseorang yang dengan niat bisnis atau dalam lingkup normal saja. Jangan kaki digunakan untuk melayu, nyolong, jangan. Nyolong kan pakai tangan juga, pakai kaki juga. Itu nanti bisa bersaksi di hari kiamat nanti. Jadi semua pemberian Tuhan ini harus kita syukuri dengan cara menjaga. Kaki kita jangan pakai menendang orang. Kita ikut perguruan silat, kakinya kuat, kemana-mana petenteng. Ada orang, aku di sini pasti menang soalnya aku ikut perguruan. Sini adu kaki, jangan. Nanti kaki dimintai pertanggungjawaban. Semua anggota tubuh kita ini bisa berdoa. Jadi kaki kita ini bisa berdoa. Misalnya dibuat kebaikan, nanti bakal berdoa, ya Tuhan jangan beri asam urat karena aku sering digunakan untuk kebaikan. Seperti itu. Makanya orang-orang alim, kalau dia menerapkan ilmunya dengan baik, insya Allah jasmani dia juga akan tetap baik. Fi talabir rizqi wal ainaini lil basori, dan Tuhan telah memberikan kita kedua mata. Dengan kedua mata kita bisa saling menatap. Jangan digunakan untuk pelilak-pelilik. Ada apa-apa dikit nggak cocok langsung pelilik, ada apa-apa dikit nggak cocok langsung pelerok, gitu jangan. Nggak boleh. Jadi mata kita ini digunakan untuk komunikasi, digunakan untuk melihat sesuatu yang baik-baik. Jangan digunakan untuk melihat sesuatu yang buruk, karena melihat sesuatu yang buruk berarti memasukkan keburukan ke dalam tubuh kita. Dan nanti biasanya orang yang seperti itu matanya juga di usia berapa gitu udah belereng, karena sering digunakan untuk nonton hal-hal yang haram, misalnya video-video yang tidak senonoh gitu. Buat anak-anak, pemuda-pemuda yang nonton, sekiranya nggak bisa berhenti secara langsung, dikurangi. Yang tiap hari dikurangi, jadi seminggu berapa kali, nanti seminggu sekali, habis itu 1 bulan sekali, terus jangan sama sekali. Jadi ada tahapannya. Wal ainaini lil basori, seperti halnya tadi pelilak-pelilik, terus ngintip orang, melihat seseorang dengan sangat nggak sopan. Ada cewek cantik dilihat terus saja, lihat cowok-cowok biasanya. Ya kita sama-sama jaga mata, karena mata ini juga pemberian. Wal udhunaini lis-sam'i wa khossaka bil aqli. Jadi kalau kita sering melihat orang yang tidak kenal, kita lihat terus, dia itu akan timbul rasa tidak nyaman. Nah karena kita melihat dan memberikan rasa tidak nyaman, kita ini dosa. Jadi meskipun cewek atau wanita itu tidak membuka aurat, tapi kalau kita lihat terus-terusan, kita kontak mata secara terus-menerus, itu akan memberikan kesan yang tidak nyaman.
Tapi kalau ganteng gimana bang? Kalau ganteng lihat cewek itu ceweknya malah seneng. Ya orang ganteng bebas, enggak gitu. Ganteng lihat nanti bakalan jadi perzinahan, pacaran. Awalnya lihat-lihatan, terus kemudian lanjut hubungan, terus zina. Zina yang besar itu dimulai dari zina yang kecil. Wal ainaini lil basari wal udhunaini lis sam'i. Dan Tuhan telah memberikan kita dua telinga. Jadi yang dikasih dua-dua ini kita harus bersyukur banget karena ini punya serpan. Jadi misal ini nggak ada, amit-amit ya, semoga kita tetap utuh, amin. Kita tetap punya serpan, betapa baiknya Allah. Kita nggak punya satu, kita tetap punya satu. Kita nggak punya satu, tetap punya satu. Jadi Tuhan ini baik banget. Banyak di luar sana yang nggak bisa mendengar, banyak di luar sana yang nggak bisa melihat dari kecil, banyak yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, banyak juga. Tapi kita tidak mengetahui karena penderitaan seseorang biasanya lebih disembunyikan, kenikmatan yang sering dikeluar-keluarkan. Warrijalaini lil masyi fi talabir rizqi wal ainaini lil basari wal udhunaini lis sam'i wa khassaka bil aqli li ajli atafhama bihil khaira wasyarra. Dan dia yakni Allah telah mengkhususkan kita, khusus bagi manusia, mengkhususkan dengan akal pikiran. Mana ada nabi dari golongan jin? Enggak ada. Jin itu derajatnya sampai wali doang, mentok itu. Nah, manusia ini bisa sampai derajat nabi. Bahkan ada lagi derajatnya rasul. Kalau rasul udah tentu nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Dan malaikat itu nggak sampai derajat nabi, nggak bisa. Malaikat ya tetap malaikat, karena dia diciptakan ya langsung jadi malaikat. Kalau manusia, dia ini mulai dari nol, bayangkan. Dengan akal kita mampu membedakan sesuatu kejahatan dan sesuatu kebaikan. Ucapan yang baik sudah termasuk baik. Kita bisa membedakan dengan akal. Makanya kenapa saya bilang orang yang suka minum alkohol sampai mabuk, orang yang suka mengkonsumsi zat-zat adiktif atau obat-obat terlarang, dia ini akalnya akan menurun dan dia tidak akan bisa atau kesusahan dalam membedakan mana kebaikan dan mana keburukan. Jadi ini penting banget dan wajib hukumnya untuk kita menjaga dengan cara tidak mengkonsumsi bahan-bahan yang bersifat adiktif atau berbahaya. Dan salah satunya juga video porno. Jadi kita harus menjaga agar akal kita tetap sehat dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Jadi jangan sampai kita nanti bilang kalau keburukan ini demi kebaikan, itu nggak bisa. Keburukan ya keburukan, kebaikan ya kebaikan. Semua itu sudah dipilah-pilah sama Allah. Jadi al halalu bayyinun artinya sesuatu yang halal itu udah jelas. Dan al haramu bayyinun artinya haram itu sudah jelas banget. Jadi nggak perlu kita pertanyakan lagi, nggak perlu bimbang. Wa bainahuma mustabihat apa? Syubhatun. Syubhat. Itu masalah konsumsi atau masalah keuangan. Uang itu ada haram, ada halal. Yang uang temuan barang syubhat, hukumnya luqotoh. Ini terangkan dalam hukum fikih Islam. Harus diumumkan seperti itu. Li ajli antafhama bihi al khair wasyarr wa ta'rifa bihi at-thayyib war radi'a. Dan kita mampu membedakan mana yang indah dan mana yang enggak indah, yang buruk. Jadi kita bisa tahu mana itu kotoran anjing dan mana itu roti kukus. Itu dengan akal. Nah ini penting banget. Makanya jangan sampai kita merusak akal kita dengan sesuatu yang bersifat kenikmatan. Ya, kenikmatan di dunia ini enggak ada sebenarnya. Kenikmatan ini tercipta karena fisik kita sendiri ya. Kenikmatan yang sejati ada di hati saat kita dekat sama pencipta kita. Lah kenikmatan di dunia ini bersifat sementara. Misal mangan jemblem dibandingkan sama makan pizza. Jemblem rasanya ya gitu-gitu aja,
sampai perut ya kenyang, tapi pizza rasanya enak. Sampai perut ya kenyang, tapi enak di mulut doang. Habis itu tenggorokan udah nggak kerasa. Dan yang paling parahnya lagi, semua kenikmatan di dunia ini bersifat sangat berbahaya bagi tubuh. Ini perlu digarisbawahi bahwasannya dunia ini emang bukan tempat untuk bernikmat-nikmat. Contohnya manis ya, bisa menyebabkan diabetes seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Warrodi awatahkuma bihi ala jami'il maujudat, dan kita mampu membikin hukum. Ini seperti ini hukumnya gimana? Ini aku kalau seperti ini hukumnya gimana? Aku kalau melakukan ini nanti aku bakal seperti apa? Nah, segala yang wujud kita bisa menghukumi. Kita menanam sebuah cabai. Misalnya Mbak Nisa menanam cabai. Dia tahu cabainya layu karena dia punya akal dan dia belajar, langsung disiram dengan air. Nyiramnya nggak banyak-banyak, secukupnya, karena dia tahu dan tahu itu pakai ilmu. Makanya cara merawat akal ya dengan terus memberikan kita pengetahuan. Seperti itu. Jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan. Nah, otak ini harus butuh disuplai sama dengan otot ya. Seperti dilatih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa ta'tafi'a bihi fi ma'isyatika. Dan kita dapat memberikan kemanfaatan dengan menggunakan akal. Kita mampu mengajarkan sesuatu, kita mampu menyampaikan sesuatu dengan runtutan bahasa yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti. Kita dengan akal. Coba bayangkan jika seseorang akalnya di bawah rata-rata, mungkin komunikasi sudah bingung. Seperti itu. Jadi akal ini harus perlu dilatih terus. Jangan sampai kita kembali ke zaman purba ya, bukan furba. Wa huwa alladzi khalaqakal arda wa ajralaka fihal anhar wal buhur. Allah yang menciptakan bumi ini. Besar banget ya, besar. Jadi Allah lebih besar banget. Langit besar, tinggi, nggak dapat dilihat. Ujungnya ini sampai mana? Nggak dapat dilihat. Allah itu besar banget, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa divisualisasikan. Yang menciptakan bumi dan mengalirkan di dalam bumi itu air. Bayangkan, sampeyan lihat air itu meresap bumi, tapi dibor lagi, keluar lagi airnya. Padahal ini bumi berlapis-lapis. Kenapa nggak meresap terus jatuh habis? Ini kan atas izin Allah menciptakan sebuah kerak yang kemudian melapisinya lagi agar air tidak terus meresap. Padahal kan ada magma juga. Air kalau ketemu magma gimana? Pasti langsung adu. Seperti itu. Jadi kita harus belajar tentang alam untuk menguatkan iman kita. Kalau dunia ini diciptakan bukan asal-asalan. Al-anharo, bengawan, kali, sungai. Bayangkan kalau nggak ada sungai, banyak banget kekeringan. Sungai itu juga merupakan sumber daya. Di situ ada ikan. Kita bisa makan ikan juga dari sungai. Dan sungai kemudian lautan. Tuhan yang menciptakan lautan. Banyak banget lautan. Apa manfaatnya lautan? Airnya nggak bisa diminum. Jangan sampai seperti itu. Airnya itu nggak bisa diminum, tapi lautan ini adalah pengatur iklim. Jadi bisa hujan itu juga adanya lautan. Masya Allah. Dan lautan juga merupakan sumber daya yang sangat besar. Jika sebuah negara tidak mempunyai lautan, ini jelas fatal ini. Nggak punya ikan harus beli, mahal pula. Nggak punya terumbu karang, nggak punya daya tarik untuk dikunjungi. Seperti halnya wisatawan mengunjungi sebuah pantai-pantai.
Ya Indonesia ini termasuk lautannya banyak tapi kok masih miskin. Ya ini jangan salahkan negaranya. Ini pemimpinnya ini. Kalau pemimpinnya aja seperti itu ya rakyatnya juga jelas-jelas itu standar itu ditentukan sama pemimpin. Nah, standar itu. Karena pemimpin itu yang milih ya rakyat. Tapi permainan politik saya tidak ikut-ikut karena mungkin juga ada kong kali kong atau kerjasama antar, nah seperti itulah. Mohon maaf ya, ini saya nanti ditangkap ini nanti. Kalau ditangkap sama kamu, aku mah setuju aja. Tangkap bapakmu setuju aja. Tangkap negara mah males. Wa ambatalaka fiha annabata wal asyjara, dan Allah telah menumbuhkan berbagai macam sayur-sayuran, buah-buahan dan pepohonan. Pepohonan berfungsi penting bagi oksigen. Sayur-sayuran penting bagi hewan-hewan. Hewan-hewan nanti bakal kita konsumsi. Ada yang namanya keabadian energi di situ. Jadi semua di dunia ini pasti akan berputar terus. Ini makan ini nanti jadi ini nanti jadi ini, jadi ini. Ini juga atas sunnatullah atau ketentuan Allah. Coba bayangkan kalau nggak ada sayur, kita makan apa? Pepohonan. Pepohonan langsung dimakan. Perotol. Kecuali daun kelor. Kalau daun kelor saya suka ini, tapi lebih suka lagi makannya bareng kamu. Nah ini wa ambatalaka fiha nabat wal asjar tashrabu alma al hulwa, kita bisa meminum air yang sangat segar. Dari tumbuh-tumbuhan itu juga ada airnya. Air itu tebu, manis, padahal ditanam di tempat yang sama. Kok rasanya manis? Dia kan semuanya tumbuh-tumbuhan itu kan ditanam di tempat yang sama, tapi kenapa rasanya beda-beda? Ini kita harus belajar untuk memahami kekuasaan, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bangga. Kita harus bangga kalau kita ini punya Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan pikirkan kita ini siapa. Enggak, jangan gitu. Jangan tengok diri kita. Tapi tengok Tuhan. Tengok Allah. Allah ini maha besar kekuatannya, kekuasaannya, dan apapun. Jadi kita jangan menyerah dan kita harus tetap yakin kalau Tuhan bersama kita. Wa tatamatta'u biru'yatil hadaiki wal basatin, dan kita mampu berbahagia karena melihat kebun, melihat sawah, meskipun bukan kebun kita, meskipun bukan sawah kita, tapi kita bahagia. Nah ini, jadi pemandangan yang seperti itu, yang hijau-hijauan itu membahagiakan, karena itu murni ciptaan Allah. Nah, beda sama kita lihat gedung-gedung gitu, ciptaan manusia. Tapi ya manusia juga ciptaan Allah, yang menciptakan akal juga Allah. Jadi ya lihat apa-apa ya harus bertakjub, harus masya Allah, seperti itu. Seperti Tuhan menciptakan sosok yang indah seperti dirimu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.